Tuhan, shalom gereja Tuhan. Shalom. Semua diberkati hari ini. Amin. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di kamar atau dimanapun engkau berada, mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, bahwa Yesus adalah benar-benar Raja. Dia ada naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Apakah kita ditinggalkan sendirian? Sama sekali tidak, karena ada Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang mengajari setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, karya-Mu sungguh sangat nyata bagi setiap kami. Engkau telah mati di atas kayu salib bagi setiap dosa-dosa kami. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau naik ke surga. Membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus yang termulia. Hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh keyakinan. Kami datang membawa iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, barang siapa datang kepada Tuhan, hendaklah datang dengan penuh iman. Karena Tuhan memberi upah bagi setiap orang-orang yang mencari wajah-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, gereja-Mu, kami datang membawa hati kami, membawa iman kami. Kami mau sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau. Dan sementara kami menyembah Engkau, sementara kami meninggikan nama-Mu, sementara kami memasyurkan Engkau, kami tahu Tuhan, pemulihan itu sedang terjadi, kesembuhan itu sedang terjadi. Segala sesuatunya menjadi baru saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan Engkau, Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari terus kita siapkan hati kita untuk lebih lagi kita sembah Tuhan pagi ini. Shira lama 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 ya se. Kami meraih
bisa, hampiri dia dengan percaya, hampiri dia dengan yakin bahwa saat kita mengangkat pujian kita di hadapannya, sungguh dia hadir di tengah-tengah kita, dia hadir di dalam ruangan-ruanganmu, dia hadir di dalam kamar-kamar kita, dia hadir di setiap ruangan kita, memberikan kelegaan kepadamu. Terus naikkan pujian kita di hadapannya, naikkan sembah kita di hadapannya. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi kita, duduk di sebelah kanan Bapa. Engkau layak, yes God, kami membawa hati kami Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan yakin dan percaya. Kami tahu Engkau Tuhan, kami yakin Engkau Raja. Mari naikkan pujian ini sama-sama. All the saints and angels, they bow before your throne, and all
umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Syakara bakaya syakara bara 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 syededededede. Ya I exalt Thee, I exalt Thee. Come on, worship Him. I exalt Thee. Just worship Him. I exalt Oh Lord. Hallelujah. I exalt Thee. Yes, God. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. I exalt Thee. Yes, God. I exalt Thee. Magangkan Dia. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. I exalt Thee. I exalt Thee. Yes, God. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. You are worthy of it all. Yes, God. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. 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 For from You are all things. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
hati kami limpah dengan syukur. Sebab Engkau Allah yang hidup. Sebab Engkau Allah Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan hari ini pun ketika kami beribadah, kami sudah dilawat oleh Tuhan. Ketika kami beribadah, kami percaya kami yang sakit mendapatkan mujizat kesembuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang mendapatkan kelegaan demi kelegaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari-hari yang istimewa. Karena kami tahu Tuhan, waktu Yesus naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau berjanji akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nyatakan pribadi-Mu atas kami. Biarlah kami lebih lagi Tuhan, hidup seturut dengan rencana Tuhan. Biar kami lebih lagi Tuhan, hidup dekat dengan Engkau. Sampai akhirnya Engkau lah yang menyebut kami sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mengubahkan kami dan memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara meskipun via ibadah online. Hari ini saudaraku sangat spesial karena kami tadi yang melayani saudaraku menggunakan pakaian adat, pakaian daerah gitu ya saudara ya. Karena kita mencintai Bali untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara berikan senyum kanan kiri. Katakan kamu hari ini luar biasa loh. Ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang istimewa. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang 3 makna kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga. Biasanya kita beribadah di padang gitu ya, seakan-akan kita benar-benar menyaksikan waktu Yesus naik ke surga. Tapi hari ini saudaraku, meskipun kita ada di rumah-rumah, kita pun percaya, kita pun merasakan hal yang sama. Waktu Yesus naik ke surga, sukacitanya juga luar biasa. Amin. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Mari saudaraku yang ada di rumah-rumah kita buka Alkitab kita, Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nats firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini adalah merupakan kisah bagaimana ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, ini adalah perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang kedua. Yang pertama adalah ketika Yesus mati, lalu murid-muridnya merasa bingung, murid-muridnya kocar-kacir gitu ya saudara ya. Bahkan murid-muridnya merasa tergoncang. Jadi waktu perpisahan yang pertama itu penuh dengan duka cita. Tapi perpisahan yang kedua ini saudaraku, Alkitab mencatat bahwa mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi waktu perpisahan yang kedua ini adalah ketika Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun dan memberkati mereka. Dan setelahnya mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenapa saudaraku murid-murid Yesus ini bersukacita? Karena murid-murid Yesus ini telah bersama-sama dengan Yesus. Mereka telah mengenal Yesus. Mereka melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Dan iman mereka, kesaksian roh mereka berkata bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Yesus adalah benar-benar penguasa alam semesta. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Hari ini kita patut bersukacita. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah membuktikan iman kita bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, dan kini naik ke surga untuk memberikan apa? Memberikan masa depan, memberikan hidup yang kekal bagi kita yang mengasihi Dia. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah Yesus menyediakan tempat untuk kita. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari yang bersukacita sama-sama katakan amin. Itu saudara. Ya, sebab firman Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika Yesus naik ke surga, saudaraku, kesaksian yang pertama dikatakan bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, apa artinya menyediakan tempat? Saudaraku, ketika misalnya ada seseorang mengundang kita datang ke rumahnya, lalu si tuan rumah ini berkata gini, aku telah menyediakan tempat bagimu. Apa arti kata menyediakan tempat? Artinya saudaraku, waktu tuan rumah berkata menyediakan tempat, itu berarti adalah kita orang yang penting. Kita adalah orang yang ditunggu-tunggu. Apalagi saudaraku, waktu si tuan rumah berkata silakan duduk di sini. Nah, waktu si tuan rumah berkata seperti itu artinya apa? Bahwa itu adalah bentuk penghormatan. Itu adalah bentuk perhatian bagi kita sebagai si tamu undangan. Nah, saudaraku, ketika firman Tuhan katakan, Yesus berkata, ayatnya yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu artinya saudaraku, kita adalah orang-orang yang mendapat tempat di hati Tuhan. Saya ulangi saudaraku. Waktu Yesus berkata aku menyediakan tempat bagimu, artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Nah saudaraku, orang-orang yang dekat di hati Tuhan akan mendapatkan berkat dan perlindungan dan pembelaan Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Ya, kenapa seperti itu saudaraku? Kita punya tempat di hati Tuhan. Bahasa saya begini, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan pun sungguh-sungguh dengan kita. Waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pun sungguh-sungguh dengan kita. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kisah tentang Nuh. Bagaimana Nuh menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nuh dekat di hati Tuhan. Nuh mempersiapkan apa yang Tuhan suruhkan untuk membangun bahtera di atas gunung waktu itu. Dan saudaraku, kita tahu akhir dari cerita ini. Ketika Nuh, saudaraku, dia taat kepada Tuhan, Nuh mendapatkan pembelaan Tuhan. Demikian juga lagi tentang Abraham, saudara. Cerita tentang Abraham. Ketika Abraham sudah menjadi tua, Sarah sudah menjadi tua. Tetapi firman Tuhan dalam Roma 4 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa meski tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut berbangga saudara. Waktu kita ada di hatinya Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan.
dan tangan Tuhan siap untuk memberkati kita. Haleluya. Engkau yang di rumah-rumah katakan amin. Saudaraku, satu kali saya membaca satu kisah tentang penulis lirik lagu yang bernama Fanny Crosby. Saudara, waktu Fanny Crosby ini kita baca artikelnya, kita tahu bahwa ada beribu-ribu, bahkan ditulis sekitar 8.000 sampai 9.000 lirik lagu. Tapi keadaan Fanny Crosby ini adalah dia mengalami kebutaan. Semenjak dia dari bayi, dia sakit flu, demam tinggi, lalu buta. Nah saudaraku, dengan karirnya dia, saudara, sejumlah orang merasa kasihan kepada Fanny. Lalu ada satu orang, saudaraku, dia coba berkata kepada Fanny, sayang sekali Tuhan tidak memberimu penglihatan, padahal Tuhan menganugerahkan begitu banyak talenta kepadamu. Tapi saudaraku, Fanny Crosby menjawab, di luar apa yang kita bayangkan. Dia berkata bahwa sesungguhnya jika ada kesempatan aku dilahirkan kembali, maka aku akan tetap berkata kepada Tuhan bahwa aku ingin dilahirkan buta, supaya wajah pertama yang aku lihat adalah wajah juru selamatku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lihat bahwa ketika ada orang-orang yang dekat di hati Tuhan, dia akan mendapatkan berkat dan pembelaan Tuhan. Bahkan dia menulis satu lirik lagu yang sangat indah sekali, saudaraku, yang berjudul sebagai Ku Berbahagia. Mari kita yang ada di rumah-rumah, kita akan bersama-sama naikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Saudara, katakan dalam hatimu, aku adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Oleh sebab itu waktu Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pastikan bahwa di mana Yesus berada, maka kita akan berada di situ juga. Haleluya, amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu yang kedua, makna Yesus naik ke surga yang kedua. Yang kedua adalah janji penyertaan Tuhan atas kita. Jadi yang kedua ini saudaraku, janji Tuhan untuk menyertai kita. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat dan ke-8 firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi saudaraku, ketika murid-murid sedang berkumpul, Yesus berkata, tunggu, nantikan janji Tuhan.
Nantikan janji Tuhan. Apa itu? Ayat yang ke-8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa saudaraku ayat firman Tuhan ini. Bahwa kita percaya bahwa waktu Yesus naik ke surga adalah lebih berguna. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang dinanti-nantikan oleh murid-murid Yesus adalah pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa waktu Roh Kudus dicurahkan akan ada sesuatu perkara-perkara yang besar dinyatakan. Oleh sebab itu saudaraku, mari siapkan hati kita. Mari siapkan diri kita tuh seperti gelas yang kosong, siap diisi oleh Roh Kudus, siap diisi oleh kehadiran Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan begini saudara, waktu murid-murid Yesus menerima Roh Kudus, Saulus saudaraku, dalam Kisah Rasul 9 ayat yang keempat, Saulus sebelum dia berubah menjadi Paulus saudara, firman Tuhan katakan, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi saudaraku, waktu Saulus belum kepenuhan Roh Kudus, ketika dia perjalanan ke Damsyik, dia tiba-tiba menjadi buta. Kenapa? Karena Saulus akan menganiaya para pengikut Kristus. Tetapi kita lihat di Kisah Rasul yang ke-13 ayat yang 9. Firman Tuhan berkata, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Waktu Paulus penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah masa-masa penantian. Mungkin dengan segala keterbatasan kita sedang ada di rumah. Mungkin dengan segala keterbatasan kita tidak bisa ibadah di padang seperti keinginan kita. Tapi waktu kita benar-benar menantikan kehadiran Tuhan bagi kita, maka roh keberanian itu diberikan bagi kita. Satu orang lagi saudaraku, satu tokoh namanya adalah Petrus. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Waktu itu saudaraku, Petrus sedang berjalan menuju ke Sarambi Salomo. Lalu di situ ada orang yang lumpuh. Lalu orang yang lumpuh berkata gitu ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lihat saudaraku, Petrus ketika dia berjalan, ada orang lumpuh. Dia menanti-nantikan sesuatu. Saudaraku, dalam bahasa saya mau katakan gini, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus setia dalam penantiannya, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Saudara, apa kata Petrus? Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kita bergetar saudara, ketika kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh penghibur itu saudaraku, Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, dalam masa-masa penantian ini, 10 hari setelah ini saudaraku, akan ada pencurahan Roh Kudus. Pastikan dirimu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Lalu berikutnya saudaraku yang ketiga, 3
Tiga makna kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah Yesus menyediakan tempat bagi kita. Lalu yang kedua adalah janji Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah untuk menjadi kesaksian bahwa akan ada pengangkatan bagi gerejanya. Akan ada rapture bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kisah 1 ayat yang ke-10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami pengangkatan. Wahyu 3 ayat yang 10 berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Luar biasa saudaraku firman Tuhan ini. Janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Jika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita orang-orang yang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan dan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Jika kita percaya saudaraku, maka kita akan diluputkan dari masa kesusahan besar. Oleh sebab itu saya katakan, jangan pernah salah ambil keputusan. Waktu engkau percaya Yesus saudara, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi saudaraku, yang menjadikan masalah adalah kita terkadang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Waktu Yesus naik ke surga, kita tahu bahwa itu adalah janji Tuhan. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka dia tidak bisa menyertai kita. Tapi waktu Yesus naik ke surga, maka roh penghibur, roh kebenaran yang akan menuntun kita ke jalan kebenaran Tuhan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama tinggikan Tuhan. Mari kita sama-sama minta sama Tuhan bahwa roh penghibur, roh pelindung, roh kebenaran itu turun atas kita semua. Sehingga kita percaya Tuhanlah yang menuntun langkah kaki kita sampai selama-lamanya. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih saudara, tinggikan Tuhan lebih dari apapun, lebih dari apapun saudara. Dalam roh dan kebenaran, sekali lagi katakan, ku tinggikan. Terima kasih Tuhan, bahwa hari ini Engkau berjanji ketika Engkau naik ke surga, Engkau akan memberikan roh penghibur itu bagi kami, roh kebenaran yang akan menuntun kami di dalam jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang ada di rumah-rumah, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus di rumah-rumah, itu menjadikan satu arti tersendiri dalam hati kita.
bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita ada di hatinya Tuhan. Sebab itu Yesus menyediakan tempat buat kita. Mari saudara engkau yang ada di rumah-rumah, engkau bergandengan tangan bersama-sama. Mari engkau bergandengan tangan bersama-sama. Lihatlah bahwa Roh Kudus dicurahkan bagimu. Lihatlah bahwa kuasa Tuhan sementara bekerja di rumah-rumah. Ketika engkau berdoa untuk sakit penyakitmu, Tuhan hadir dan menjamah engkau. Ketika engkau yang berbeban berat, oleh karena engkau kehilangan pekerjaan, oleh karena engkau memiliki masalah dalam pribadimu, ingatlah bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Percayailah Tuhan, percayailah Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat kasih karunia, berkat kemurahan Tuhan, berkat anugerah-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi setiap kami yang di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan, Roh penghibur, Roh yang menuntun kami ke dalam jalan-jalan kebenaran, Kau berikan bagi kami hari ini. Dan biarlah kami kedapatan sebagai orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah
akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita harus bangkit, mengangkat muka kita, dan jadi pemenang. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi aku. Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini, yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga, yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan, gereja tidak boleh saling menyerang, gereja tidak boleh saling menghakimi, gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi, kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang, supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat, waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar.
keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute, baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi, dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta
agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari, saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua. Dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Terima kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa. Roh Kudus sedang dicurahkan. Api Pentakosta sedang turun saat ini. Terima kuasa. Terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, turunkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan, ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti saudara di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan-Mu selama ini. Perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka. Malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih, terima, Kau terima, 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 terima. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Yesus, pujian bagi-Mu Yesus. Dan layak di